Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan teori bahasa dan automata. Kali ini saya akan menjelaskan tentang finite state automata atau disingkat dengan FSA. Apa itu FSA? FSA adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika yang dapat mengenali atau recognize, dapat menerima atau accept, dan juga dapat membangkitkan atau generate kalimat dalam bahasa tertentu. Konsep ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, seperti apa sih itu yang dikatakan dengan finite state automata? Bahwa tadi dikatakan FSA adalah merupakan mesin abstrak ya, yang berupa model matematika. Nah, suatu model itu pasti diwujudkan dalam sesuatu bentuk. Nah, untuk finite state automata digambarkan dengan suatu graf transisi atau diagram transisi, seperti halnya yang kita lihat di sini. Ya, ini adalah graf transisi, atau bisa juga dikatakan dengan diagram transisi dari suatu finite state automata. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk automata untuk mengecek parity ganjil. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang automata pengecek parity ganjil itu adalah saya akan menjelaskan dulu tentang komponen-komponen yang ada dalam graf transisi ini. Yang pertama yaitu initial state, ya. Initial state itu dinyatakan melalui lingkaran yang saya tandai di sini ya. Jadi ini adalah initial state, ya, initial state yang merupakan state awal, ya, yang merupakan state awal. Kemudian lingkaran lain, ya, lingkaran lain yang ada dalam suatu automata dinyatakan dengan suatu state. Jadi dalam contoh ini kita memiliki dua state, ya, karena ada dua lingkaran. Namun untuk state yang berada di awal, di sini dinyatakan dengan tanda panah masuk, maka ini dikatakan dengan initial state atau state awal. Ya. Kemudian ada label pada lingkaran. Yang dikatakan label itu adalah ini. Ya, jadi di setiap lingkaran kita memberikan label, memberikan nama. Jadi di sini dua state tersebut diberi label, yaitu state even dan state odd. Ya, kita bisa memberi label apapun. Bisa jadi juga nanti labelnya hanya satu karakter, ya. Nah, kemudian ada busur, ya, ada busur. Busur itu adalah yang menyatakan transisi atau arah perpindahan state. Nah, ini busur ya. Jadi dari state even ada busur keluar ke arah state odd. Ya, jadi busur ini merupakan transisi atau arah perpindahan dari satu state ke state yang lain. Ya, pada saat state tersebut menerima suatu input. Jadi di sini kita bisa melihat state even pada saat mesin berada pada state even membaca input 1, maka mesin akan berpindah ke state odd. Jadi even membaca input 1, dia akan berpindah ke state berikutnya yaitu state odd. Ya, oke, seperti itu. Kemudian ada label busur. Nah, label busur itu adalah merupakan simbol input. Jadi yang menyatakan input dari suatu automata itu dinyatakan dengan busur tadi ya. Jadi di sini di setiap busur ini ada labelnya. Ini labelnya 1. Ini labelnya 1, ini labelnya 0. Busur ini labelnya 0. Artinya automata ini dapat menerima dua simbol input yaitu 0 dan 1. Nah, kemudian yang terakhir bagian daripada graf transisi yaitu lingkaran ganda atau dinyatakan dengan final state. Ya,
state akhir. Oke, jadi ini dulu, ini adalah contoh graf transisi untuk mesin automata pengecek pariti ganjil. Ya. Pengecek pariti ganjil itu apa? Pengecek pariti ganjil adalah automata yang hanya dapat menerima string yang jumlah satunya, ya, jumlah simbol satunya bernilai ganjil. Jadi dia hanya bisa menerima string yang karakter satunya bernilai ganjil. Kalau karakter satunya hanya 2, berarti tidak diterima. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, pernyataan suatu FSA secara formal itu dinyatakan dengan suatu konfigurasi, ya, bahwa FSA dinyatakan dalam 5 tuple, ya, atau disimbolkan dengan M sama dengan. Nah, 5 tupelnya terdiri atas ada Q, ada sigma, ada rho, Q0 dan F. Di mana yang pertama, tupel yang pertama yaitu Q. Q itu adalah merupakan himpunan state atau kedudukan yang ada dalam automata tersebut, ya. Himpunan state-nya. State-nya ada berapa? Lingkarannya ada berapa? Yang kedua, ada sigma. Sigma ini adalah merupakan himpunan simbol input atau masukan atau abjad. Ya, bahwa automata adalah mesin yang dapat mengenali bahasa. Bahasa terdiri atas simbol-simbol input. Maka simbol input dinyatakan dengan sigma. Yang ketiga, komponennya yaitu rho atau fungsi transisi. Ya, fungsi transisi ini adalah bagaimana mesin akan berpindah dari satu state ke state yang lain. Kemudian komponen yang keempat yaitu state awal, bahwa setiap mesin automata pasti memiliki state awal. Maka state awalnya dinyatakan dengan Q0. Ya, bahwa Q0 ini adalah juga merupakan himpunan bagian atau bagian dari state, ya. Yang terakhir yaitu F. F ini adalah final state, yaitu merupakan himpunan state akhir. Ya. Nah, sebagai catatan bahwa jumlah state akhir itu bisa lebih dari 1. Sedangkan state awal pasti hanya 1. Ya, jadi ini adalah komponen 5 tuple yang harus dinyatakan untuk suatu finish state automata. Oke, selanjutnya kita lihat. Ini adalah contoh untuk mesin automata pengecek pariti ganjil. Apa itu? Bahwa sistem ini akan menerima, ya, akan menerima string, akan menerima inputan jika jumlah bit satunya adalah ganjil. Jika jumlah bit satunya genap, maka string itu tidak diterima atau ditolak, begitu ya. Nah, maka automatanya menjadi seperti ini. Bagaimana cara membacanya ini, ya? Kita memiliki sekian state, 2 state, kemudian simbol inputnya hanya ada 2, ya, 0 dan 1. Ya, jadi ini adalah automatanya. Ini adalah modelnya. Ya, dan ini memang kita sendiri yang membuat modelnya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya. Maka bahwa tadi setiap automata harus bisa dinyatakan dengan konfigurasinya yang terdiri atas 5 tuple, ya. Maka automata ini bisa dituliskan menjadi yang pertama komponen daripada automata yaitu Q. Apa itu Q? Masih ingat? Ya, Q adalah himpunan state-nya. Maka di sini bisa kita lihat yang merupakan state adalah lingkaran. Ada berapa lingkaran di sini? Ada 2. Ya, artinya Q adalah atau state pada automata ini terdiri atas himpunannya, himpunan state-nya. Ada berapa state-nya? Ada 2. Maka kita nyatakan dengan kurung kurawal, ya. Kurung kurawalnya menyatakan dia himpunan. State yang pertama odd, state yang kedua even. Jadi kita beri nama state-nya di sini. Nah, ini untuk Q, himpunan state.
Yang kedua yaitu sigma. Apa itu sigma? Ya, sigma adalah himpunan simbol input dari automata tersebut. Maka himpunan simbol input yang mana? Oke, ini ya yang ada pada busur. Yang ada pada busur yaitu 0 dan 1. Maka kita tuliskan di sini himpunan simbol inputnya adalah 0,1. Komponen yang ketiga yaitu Q0, yaitu state awal. State awal pada automata ini adalah tentunya bisa kita lihat yaitu event. Ya, ditandai dengan tanda panah masuk ini. Maka event adalah Q0-nya. Kemudian yang keempat adalah fungsi transisi ya di sini. Sebelumnya dilewati dulu, kita di sini dulu. Untuk F adalah final state, maka final state di sini adalah ditandai dengan lingkaran ganda yaitu state out. Hanya ada satu ya di sini final state-nya, maka kita tuliskan di sini out sebagai satu-satunya final state. Nah, yang keempat tadi ya, ini konfigurasi yang keempat yaitu fungsi transisi. Apa itu? Bahwa tadi fungsi transisi itu adalah yang menyatakan arah perpindahan dari satu state ke state yang lain. Nah, untuk menuliskan fungsi transisi kita lihat dari diagramnya, dari grafnya. Ya. Cara menuliskannya yaitu row, kemudian buka kurung, kemudian kita nyatakan kita mulai dari state awal. Dari state awal, event pada saat dia membaca inputan 0, maka dia akan pindah ke state mana. Ya, jadi cara menuliskannya, fungsi row ini buka kurung, mulai dari state apa, kemudian state itu menerima simbol apa, kemudian dia akan berpindah ke state yang mana. Cara menuliskannya seperti itu. Sekarang kita lihat state event membaca input 0. Maka dia akan tetap berpindah ke state event. Sehingga fungsi transisi yang pertama dituliskan dengan row buka kurung event, 0 sama dengan event. Event membaca 0 tetap di state event. Begitu ya. Fungsi transisi yang kedua, pada saat di state event membaca input 1, nah di sini dia akan berpindah ke state out. Maka di sini ya event, 1 sama dengan out. Nah, ini sudah cukup untuk fungsi transisi dari state event membaca 0 dan 1. Selanjutnya kita buat fungsi transisi untuk state out membaca inputan 0, maka dia akan kembali ke state out itu sendiri. Yang kedua, state out membaca inputan 1, maka dia akan berpindah ke state event. Ya. Nah, jadi kalau state-nya ada 2 dan inputnya ada 2, maka fungsi transisinya nanti akan sebanyak 4 ya. Oke, sehingga ini adalah fungsi transisinya. Nah, ini kita sudah bisa menuliskan konfigurasi untuk automata dengan 5 tupelnya. Paham ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita cek apakah atau string seperti apa yang bisa diterima dan ditolak oleh automata ini. Ya, kita akan cek apakah automata ini betul, apakah model abstrak ini betul untuk mengecek parity ganjil ya. Nah, sekarang kita pastikan dulu bahwa tadi di sini contohnya adalah automata untuk mengecek parity ganjil. Artinya jumlah bit satunya itu harus berjumlah ganjil. Ya. Jadi untuk string yang bisa diterima oleh automata ini adalah hanya string yang jumlah bit satunya bernilai ganjil. Nah, suatu automata itu akan berakhir di final state. Ya, sekarang kita lihat dulu
contoh yang pertama, jika ada inputan 1101. Nah, pertanyaannya adalah, apakah 1101 ini adalah pariti ganjil? Menurut Anda bagaimana? Apakah 1101 ini adalah pariti ganjil? Jawabannya adalah ya, betul. Karena di sini jumlah satunya ada 3, artinya ganjil. Nah, artinya 1101 ini jika dilewatkan pada automata ini, maka nanti keluaran dari automatanya adalah 1101 ini diterima. Nah, kita akan mengecek apakah memang betul ya 1101 itu diterima dengan automata ini, ya. Oke. Ketika mendapat 1101, maka urutan state yang terjadi adalah, sekarang kita lihat, satu mesin akan dimulai dari initial state, ya. Maka dimulai dari event, ya, masuk ke state event, dia membaca input 1. Event membaca input 1 berarti akan transisi kemana? Oh iya, kalau tadi di fungsi transisi, jika berada pada state event membaca input 1, maka dia akan berpindah ke state out. Ya, ini dia. Event 1 akan berpindah ke state out. Kemudian membaca inputan 1 lagi. Ya, satu yang kedua, membaca satu yang kedua dari out membaca 1. Berarti ke event. Ya, dari out ke 1 berpindah ke event. Dari event akan membaca karakter yang ketiga yaitu 0. Maka kita lihat di sini membaca 0, event 0, ya, kembali ke event. Event 0 kembali ke event. Kemudian yang terakhir yaitu simbol 1. Simbol 1 maka dari event membaca 1 akan berpindah ke state out. Ya. Nah, ini adalah urutan state-nya, ya. Event 1, kemudian setelah 1 itu ke 0, ya. Tadi 1 ya. 1, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1. Nah, ini tadi berhenti di final state, ya, berakhir dengan state out. Artinya apa? Artinya adalah bahwa 1101 tadi, karena dia berakhir di final state, artinya diterima oleh mesin. Ya, artinya betul. 11 ini diterima oleh mesin. Ya, oke. Nah, itu contoh bagaimana mesin tersebut bekerja untuk mengecek suatu simbol input dan memutuskan apakah simbol itu, inputan tadi itu diterima atau ditolak. Bahwa 1101 ini adalah betul merupakan pariti ganjil. Begitu ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh lain. Bagaimana jika inputannya 101? Kira-kira ini pariti ganjil atau bukan? 101. Bukan ya. Harusnya ini ditolak. Karena jumlah bit satunya genap. Ya kan? Maka kita cek ya transisinya. Mulai dari event membaca 1 berarti pindah ke out. Kemudian membaca 0 berarti pindah lagi ke out lagi tetap. Kemudian membaca 1 berarti pindah ke event. Ya, ini urutan state-nya. Event 1, out 0, kemudian out 0, out lagi 1 event. Ya. Nah, ternyata berhenti di state event. Artinya apa? Ya, kalau berhenti di state event ini bukan final state. Artinya 101 ditolak oleh mesin. Betul bahwa ini harus ditolak karena dia bukan pariti ganjil. Nah, seperti itu. Konsep kerja daripada automata, bahwa automata tadi bisa menerima simbol input dan akan menerima input ya jika kemudian
sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam otomata tersebut, ya. Oke. Selanjutnya, berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state-nya, FSA ternyata masih dikelompokkan lagi ke dalam dua jenis, yaitu deterministik FSA dan non-deterministik FSA. Materi ini akan saya jelaskan dalam rekaman berikutnya. Terima kasih, kita ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.